Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing berada di kota Wonosobo. Kedua gunung ini tampak gagah layaknya saudara kembar. Saat kita berada di Kledung, yaitu perbatasan antara Wonosobo dan Temanggung, kita akan berada di lembah di antara dua gunung tersebut. Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing ini diibaratkan seperti perisai, atau tamengnya Wonosobo. Seperti slogan yang terpampang dalam setiap gapura yang berbunyi, Pusakaning Dwi, Pujangganya Wiji, yang berarti, memiliki dua senjata yang berada dalam satu wilayah, yakni Wonosobo. Di balik kokohnya, Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro memiliki legenda yang berasal dari cerita rakyat turun-temurun. Asal-usul Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing itu, diceritakan dari kisah saudara kakak beradik. Dikisahkan pada zaman dahulu kala, ada sepasang suami istri yang tinggal di suatu desa, dan pekerjaan mereka sehari-hari adalah bertani. Setiap pagi, dalam sehari-hari mereka biasanya mengawalinya dengan sarapan pagi. Setelah itu, mereka berangkat ke kebun atau sawahnya untuk mencangkul, bertanam, ataupun lainnya. Dan biasanya, mereka bekerja hingga hari menjelang sore ataupun senja. Selain itu, mereka mempunyai dua anak laki-laki, yang keduanya memiliki watak dan sifat yang sangat jauh berbeda. Dikisahkan, anak yang pertama ini mempunyai sifat yang sombong, angkuh, dan selalu bertindak sembrono, dan juga selalu gerasak-gerusuk atau terburu-buru dalam setiap melakukan segala hal. Selain itu, juga mempunyai sedikit kecacatan pada fisiknya, yaitu pada bagian bibirnya terdapat sebuah sobekan. Sedangkan anak yang kedua atau adiknya, mempunyai sifat yang sangat bijaksana, sabar, patuh terhadap orang tua, dan juga memiliki wajah yang tampan juga rupawan. Pada suatu ketika, mereka berdua pun diberi tugas oleh kedua orang tuanya, yaitu membantu pekerjaan di ladang untuk bercocok tanam. Namun, sang kakak ini, meskipun ia berangkat ke ladang, akan tetapi di perjalanan menuju ladang, ia tidak henti-hentinya menggerutu, dan juga sambil menebas-nebaskan parangnya ke kanan dan ke kiri. Sedangkan adiknya, terlihat bersemangat dan tanpa menggerutu. Karena menurutnya, ini merupakan kesempatan untuk membantu pekerjaan orang tuanya agar cepat selesai. Lalu sesampainya mereka di ladang, sang adik dengan senang hati langsung melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh kedua orang tuanya. Sementara itu, sang kakak hanya mondar-mandir berkeliling ladang dan hanya bermain-main saja. Dan setiap kali ada perintah dari orang tuanya untuk pergi ke ladang dan bekerja, seperti biasa, sang kakak hanya bersantai-santai dan bermain-main saja. Sedangkan sang adik tetap tekun dan rajin dalam membantu pekerjaan kedua orang tuanya. Hingga pada suatu ketika, tanpa sepengetahuan kakak adik ini, ternyata sang ayah mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh kedua anaknya itu. Dan akhirnya, sang ayah pun jadi tahu bahwa ternyata anak yang kedualah yang begitu rajin dan membantu pekerjaannya selama ini. Sedangkan anaknya yang pertama hanya bermalas-malasan saja. Kemudian sampai beberapa hari, sang ayah pun masih tetap mengawasi kedua anaknya itu secara diam-diam. Namun, ternyata keadaan itu tidak pernah berubah, bahwasanya yang selalu bekerja dengan rajin adalah sang adik, dan sang kakak hanya bermalas-malasan saja. Mengetahui hal itu, sang ayah pun menjadi marah, serta memarahi anaknya yang pertama. Lalu, bukannya ia sadar, sang kakak ini malah tidak terima bahwa ia dimarahi. Sehingga, sang ayah pun semakin marah, dan serta-merta memukul wajah dari si anak tersebut. Karena akibat pukulan di wajahnya itu, luka yang ada di bibirnya itu pun semakin bertambah. Namun, karena watak sang kakak ini sangat keras kepala, maka, kemudian ia pun melawan ayahnya itu. Hingga pada suatu hari, akhirnya terjadilah perkelahian di antara anak dengan ayahnya tersebut. Dan melihat hal itu, sang adik pun tidak tinggal diam. Dia mencoba berusaha untuk melerainya, agar perkelahian antar ayah dan anak itu segera berakhir. Kemudian, karena sang ayah yang begitu murkanya terhadap perilaku sang anak pertamanya itu, sehingga tanpa terasa, dengan suara lantang dan dengan mencampur emosi yang tidak terbendung dari mulutnya, terungkap kata sebuah kutukan.
Sang ayah ini mengutuk anak pertamanya itu menjadi sebuah gunung. Dan seketika itu pula, langit yang tadinya cerah tiba-tiba gelap dan bercampur petir yang menyambar-nyambar, dan disertai dengan turunnya hujan yang sangat deras juga. Seketika itu pula, ada sebuah petir yang menyambar mengenai anak durhaka itu. Dan setelah anak itu terkena sambaran petir, tiba-tiba saja, langit yang tadinya gelap bergemuruh bercampur petir dan hujan, tiba-tiba menjadi cerah, dan petir dengan hujannya pun ikut menghilang. Bersama dengan hilangnya hujan dan petir itu, anak durhaka yang tersambar petir itu pun menjadi ikut lenyap. Dan yang tersisa hanya sebuah gundukan tanah yang menyerupai sebuah gunung kecil. Namun ternyata, meskipun si anak ini sudah dikutuk menjadi sebuah gunung, tetapi sikapnya pun masih sangat sombong dan amarahnya itu masih saja terlihat. Hal itu bisa terlihat, karena dari mulut atau puncak gunung itu, terus mengeluarkan larva panas akan mengisyaratkan sebuah kemarahan. Mengetahui hal itu, sang adik ini pun langsung memohon kepada ayahnya, agar dia juga dirubah menjadi sebuah gunung. Dengan tujuan, agar nanti ketika kakaknya yang sudah menjadi gunung itu marah, sang adik ini bisa meredamnya, agar tidak menjadi sebuah bencana. Dan akhirnya, dengan sangat berat hati, sang ayah pun mengabulkan permintaan anak keduanya itu. Sang ayah pun kemudian berdoa kepada Sang Maha Pencipta, agar anaknya yang kedua itu pun dirubah menjadi sebuah gunung. Dan akhirnya, setelah beberapa saat ayahnya itu berdoa, tiba-tiba dari langit, sebuah cahaya putih dan terang menyilaukan penglihatan mata sang ayah. Kemudian setelah cahaya itu hilang, ternyata anak kesayangannya itu pun juga lenyap, berganti menjadi sebuah gunung kecil yang indah, hijau, dan tepat berada di samping gunung kecil yang satunya. Sejak saat itu, di daerah tersebut terdapat dua gunung jelmaan dari dua anak petani. Yang kemudian hari, gunung yang pertama ini dinamakan dengan nama Gunung Sumbing, yang berarti mulut yang sobek. Dan untuk gunung yang kedua atau adiknya, kemudian diberi nama dengan sebutan Gunung Sindoro, yang memiliki arti lemah lembut dan berbudi luhur. Kemudian, Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro itu, lama-kelamaan berubah menjadi besar dan semakin besar hingga saat ini. Itulah legenda dan asal-usul Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro. Konon dari kisah dua saudara kakak beradik,